Belajar dari kemenangan Prabowo Subianto Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, bahwa perjuangan membutuhkan waktu dan kesabaran. Meskipun KPU belum melakukan penghitungan secara resmi, namun sejumlah lembaga survei telah merilis quick count dengan perolehan yang relatif sama. Rata-rata hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Prabowo Gibran memperoleh hasil suara di atas 50%, sementara Anies berada di urutan kedua dan Ganjar ada di urutan terakhir. Dari angka tersebut dapat dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah Presiden Republik Indonesia ke-8 dalam satu putaran. Telaknya kemenangan tersebut mengakibatkan pemilu digelar hanya dalam satu putaran saja. Prabowo adalah jenderal yang selama ini diasosiasikan oleh sebagian publik yang benci sebagai sosok temperamental dan pelanggar HAM. Namun Prabowo mampu membuktikan bahwa ia adalah pribadi humanis, humble, sabar, dan tidak reaktif. Saat lawan debat menyerang sisi personal, Prabowo hanya tersenyum. Saat Ganjar Pranowo menutup statement debat di debat terakhir, menyerangnya secara brutal, Prabowo hanya terdiam sabar. Maka pantas jika kini Tuhan menakdirkan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia setelah sang jenderal berjuang berkali-kali tanpa lelah dan putus asa. Kita ingat, di pemilu 2009, Prabowo tampil sebagai calon wakil presiden dari Ibu Megawati. Kemudian hasilnya kalah. Lalu di tahun 2014, bersama Hatta Rajasa ia kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hasilnya pun kalah lagi. Tak patah arang, di 2019 ia kembali mencalonkan diri dan berhadapan dengan orang yang sama, yaitu Presiden Joko Widodo. Sejarah mencatat lagi-lagi Prabowo tumbang atas keperkasaan Presiden Jokowi. Apakah Prabowo menyerah? Apakah Prabowo berkecil hati? Alih-alih nyalinya ciut, ia malah menggelorakan semangat pendekar. Menurut sang mantan Danjen Kopassus, pendekar itu tidak pernah kalah. Ia bahkan harus bangkit lagi, berjuang lagi. Begitu pekikan pidato Prabowo di hadapan loyalisnya. Rupanya keteguhan dan kekuatan jiwa sang jenderal kini ia harus mendapatkan dan balasan atas segala kesabaran dan kegigihan hidup selama ini. Sang jenderal benar-benar ditakdirkan Allah menjadi presiden terpilih dengan raihan suara telak. Kemenangan ini tentu saja patut disyukuri, sebab hakikatnya ini adalah bukti dukungan rakyat yang mencintai Prabowo Subianto secara tulus dan ikhlas. Mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki sang jenderal untuk menahkodai bangsa ini 5 tahun ke depan. Kita dapat belajar dari sang jenderal bahwa perjuangan itu membutuhkan kesabaran, keuletan, selain strategi yang cerdik dan matang. Perjalanan kehidupan manusia tidak ada yang instan dan ujug-ujug. Semua pencapaian hidup memerlukan proses dan ujian. Kita berdoa semoga sang jenderal mampu mengimplementasikan program, visi misi dan janji politiknya. Semoga ia diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan hidayah dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Selamat dan sukses sang jenderal.